saya Surwahyuni. Kami dari kelompok 7 semester 7 program studi ekonomi syariah kelompok 2 dengan nama mata kuliah ekonomi moneter Islam dan dosen pengampu Profesor Dr. Safarudin SAG MSI. Kami akan menjelaskan materi tentang stabilitas moneter Islam, instrumen, mekanisme, dan implikasi global. Gotta represent. Chase a check. Never chase a bitch. Mask on. Fucking mask on. Mask on. Fucking mask on. Percocet. Miley Percocet. Chase a check. Konsep dan tujuan stabilitas moneter Islam. Stabilitas moneter dalam perspektif Islam merupakan kondisi ekonomi yang ditandai oleh kestabilan nilai uang, harga, dan likuiditas yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang bertumpu pada mekanisme suku bunga, sistem moneter Islam menolak praktik riba, gharar, dan masyir karena dinilai dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakstabilan ekonomi. Dalam Islam, uang tidak diperlakukan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan, melainkan sebagai alat tukar dan satuan nilai yang berfungsi untuk mendukung aktivitas ekonomi real. Tujuan utama stabilitas moneter Islam adalah menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, serta menciptakan distribusi kekayaan yang adil. Stabilitas ini penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Selain itu, stabilitas moneter Islam juga bertujuan memastikan bahwa peredaran uang dalam perekonomian sejalan dengan aktivitas produksi dan perdagangan yang nyata, sehingga tidak menimbulkan gelembung ekonomi akibat transaksi spekulatif. Dengan demikian, stabilitas moneter Islam tidak hanya berorientasi pada aspek teknis ekonomi, tetapi juga mengandung dimensi etika dan sosial. Riba. Kelihatannya dia punya duit padahal miskin gitu. Karena nggak paham sistem. Terus gue ngomong kayak ini banyak orang suka, oh lu begitu aja lu kayak nggak pernah berutang. Gue nggak pernah berutang. Gue anti riba ya. Gue sama sekali nggak percaya. Karena ya akar dari semua kemiskinan yang ada adalah riba. Gue udah selalu jelasin. Ada uang sedikit lu bungain aja, itu kan gelembung. Semuanya kan jadi riba. Semua yang lu sentuh ini kan jadi riba semua. Itu sederhana, lu kasih titik aja orang ngutangin ke orang. Nih cash nih segini. Titik aja orang itu jadi semuanya jadi hutang. Nggak ngerti kan ya, makanya lu belajar kinesian mulu ya, jadi bego. Riba adalah musuh utama sekaligus faktor paling kritis yang harus dibahas dalam stabilitas moneter Islam. Mengapa stabilitas moneter Islam jauh lebih kokoh? Kuncinya ada pada pelarangan riba
kali memicu inflasi karena jumlah uang beredar tumbuh tanpa dibarengi produksi barang yang nyata. Tanpa riba, uang tidak menumpuk di segelintir orang saja, melainkan mengalir ke seluruh lapisan masyarakat, menekan ketimpangan, dan menjaga nilai mata uang tetap stabil terhadap aset nyata. Instrumen dan mekanisme stabilitas moneter Islam. Untuk mewujudkan stabilitas moneter, sistem moneter Islam menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang berbasis syariah. Salah satu instrumen penting adalah sukuk bank sentral yang digunakan sebagai alat operasi pasar terbuka syariah. Sukuk ini diterbitkan dengan dasar aset atau proyek real, sehingga pengaturan likuiditas dalam perekonomian dilakukan tanpa bunga dan tidak bersifat spekulatif. Essa tá quente, a parada mais pra frente. Vem, não tá tão dente, segura, mas tá. A few moments later. Melalui penerbitan atau penarikan sukuk, bank sentral dapat mengendalikan jumlah uang beredar secara efektif dan sesuai prinsip syariah. Instrumen lain yang berperan penting adalah giro wajib minimum syariah. Kebijakan ini mewajibkan bank syariah untuk menyimpan sebagian dana di bank sentral, sehingga dapat mengontrol likuiditas dan mencegah ekspansi pembiayaan yang berlebihan. Dengan giro wajib minimum syariah, stabilitas sistem perbankan dapat dijaga dan risiko krisis likuiditas dapat diminimalkan. Selain itu, mekanisme bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah menjadi ciri khas sistem moneter Islam. Mekanisme ini menggantikan sistem bunga dengan pembagian keuntungan dan risiko secara adil antara pemilik dana dan pengelola dana. Melalui sistem bagi hasil, pembiayaan lebih diarahkan ke sektor real yang produktif, sehingga menciptakan perputaran uang yang sehat dan memperkuat hubungan antara sektor keuangan dan aktivitas produksi. Implikasi global stabilitas moneter Islam. Pada tingkat global, sistem moneter Islam semakin mendapatkan perhatian sebagai alternatif dalam menjaga stabilitas keuangan dunia. Krisis keuangan global yang banyak dipicu oleh spekulasi dan utang berbunga menunjukkan kelemahan sistem moneter konvensional. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip moneter Islam dinilai lebih tahan terhadap krisis karena menekankan transaksi berbasis aset real, kehati-hatian, dan pembagian risiko. Meningkatnya penggunaan instrumen keuangan syariah, khususnya sukuk internasional, menjadi bukti bahwa sistem moneter Islam memiliki kontribusi nyata dalam stabilitas keuangan global.
Tidak hanya negara-negara muslim, banyak negara non-muslim juga mulai mengadopsi instrumen syariah sebagai bagian dari strategi diversifikasi sistem keuangan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip moneter Islam bersifat universal dan relevan secara global. Dengan karakteristik tersebut, stabilitas moneter Islam mampu menciptakan sistem keuangan yang tidak hanya stabil secara ekonomi, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sistem moneter Islam berpotensi menjadi salah satu penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Meski tingkat kemiskinan menurun, ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin justru meningkat. Teknologi masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia. Apalagi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang banyak dialami oleh warga kategori miskin dan rentan miskin pada saat pandemi COVID-19. Dalam sistem konvensional, stabilitas moneter seringkali hanya fokus pada pengendalian inflasi dan nilai tukar. Namun, dalam ekonomi Islam, stabilitas moneter tidak dianggap akan tercapai jika uang hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Dalam Islam, uang harus terus berputar di sektor real. Jika terjadi kemiskinan yang ekstrim dan penimbunan kekayaan oleh segelintir orang, sirkulasi uang otomatis akan terhenti. Dan tentunya memiliki dampak pada moneter. Nah, dampaknya yaitu penimbunan uang menyebabkan kemacetan likuiditas di pasar yang bisa mengganggu stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kesimpulannya itu, berbeda dengan sistem lain, stabilitas moneter Islam juga memperhatikan sisi kemanusiaan melalui instrumen seperti zakat dan pelarangan spekulasi. Islam memastikan bahwa stabilitas nilai uang sejalan dengan pemerataan kekayaan, sehingga ketimpangan dapat ditekan dan stabilitas ekonomi nasional menjadi lebih kokoh. A few moments later. Baik, itulah video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.